Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan, apa yang didapat di penghujung akhir tahun 2021. Biasanya kami mengambil doa puasa. Ya, pada saat tanggal 21, 22, 23 kami para pendoa mengambil doa puasa selama 3 hari di Villa Doa Musa. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik villa yang sudah memberikan tempat untuk kami berdoa dan berpuasa. Ada banyak pesan-pesan Tuhan melalui karunia penglihatan pada waktu kami berdoa. Tapi akan saya rangkum ya, karena ada beberapa teman yang inti pendoa mendapatkan sesuatu untuk tahun 2022. Saat ini saya mau menceritakan penglihatan yang saya dapat dulu pribadi untuk tahun 2022. Biasanya di setiap penghujung akhir tahun saya mengambil doa puasa Ester untuk minta peneguhan dari Tuhan. Tuhan, apa yang akan terjadi di tahun 2022? Apa yang akan Tuhan lakukan di tahun 2022? Dan pada waktu itu saya mengikuti doa puasa Ester dari satu gereja, tapi saya tidak full 3 hari karena ada acara keluarga. Jadi rasanya masih ada yang kurang karena belum full ya 3 hari. Akhirnya saya bersama 2 hamba Tuhan, Ibu Gembala, mengambil sewa apartemen untuk mengambil doa puasa Ester ya. Kami banyak berdoa, kami banyak share firman, kami memuji menyembah. Pokoknya dalam 3 hari doa puasa Ester itu kami banyak ambil berdiam diri sabatikal, kami banyak berdiam diri mengambil sikap doa ya, baik untuk bangsa, kota, baik buat gereja-gereja, baik buat pribadi, lepas pribadi. Saya percaya Tuhan itu rindu setiap kita mengalami apa yang namanya pengalaman ilahi, pengalaman supranatural bersama Tuhan. Di mana pada tahun yang lalu saya juga mendapatkan mimpi penglihatan untuk tahun 2021, dan saya mengucap syukur selama setahun saya melihat subscribernya sudah naik dalam setahun 17.500 orang yang menjadi subscribe. Saudara yang rindu untuk bergabung bersama pasukan akhir zaman Agape, YouTube Pas Agape ini, saudara, tiap hari kami mendoakan untuk para subscriber, untuk mereka kuat iman mereka jadi pasukan Tuhan yang perkasa dan juga mempunyai destiny Tuhan. Ya, saudara yang rindu bergabung bisa subscribe ya, saudara, gratis. Saya bukan mencari subscriber, tapi saya mencari pasukan Tuhan yang mau bergerak di akhir zaman ini, di dalam penginjilan, di dalam bersaksi, di dalam juga menjadi bendahara Tuhan, menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman, membagi-bagi yang kekurangan. Ya, berarti kita semua diberkati ya. Yang ikut dalam subscriber Pas Agape ini pastilah orang yang diberkati Tuhan. Karena apa? Penuh firman, penuh kuasa, penuh urapan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Keadaan bisa berubah seperti membalik telapak tangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit bagi Bapa kita. Tetapi yang sedang diproses, yang dibentuk hati kita, sikap kita, karakter kita, kedagingan kita sedang dikerat. Ya saudara, jadi saya mengucap syukur Tuhan begitu baik. Pada waktu saya mengambil doa puasa khusus lagi pada tanggal 26, 27, 28 Desember, saya mendapatkan satu mimpi penglihatan ya pada hari malam kedua ya. Pada malam pertama saya bilang, Tuhan, kok Tuhan belum kasih saya mimpi penglihatan, Tuhan belum berikan saya arahan untuk tahun 2022 ini, Tuhan, apa yang akan kau kerjakan ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik ya. Seringkali saya berdoa juga di hati, Tuhan mendengar doa saya ya. Saya bilang, apa yang mau disampaikan di Pas Agape? Ya, saya percaya ini YouTube Tuhan, saya hanya pengelola.
masa saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pesan apa-apa. Jadi saya bilang begitu sama Tuhan ya. Ternyata Tuhan baik ya. Pada malam kedua tuh saya dikasih mimpi penglihatan. Itu real banget, jelas sekali ya. Jadi ceritanya gini ya, pada malam kedua itu waktu saya tidur, saya dikasih mimpi penglihatan. Ada suami istri membawa anaknya, anak laki-laki ya, kira-kira umurnya ya masih SD lah gitu ya, 6 tahun 7 tahun gitu. Suami istri ini datang kepada saya, mau memberikan anaknya laki-laki kepada saya. Bu, ini anak saya berikan sama Ibu Maria, gitu. Saya nggak tahu ini dia tuh karena kurang, maksudnya untuk pemeliharaan anak ini, atau kenapa ya, kurang jelas ya. Pokoknya dia mau memberikan anak itu kepada saya ya. Apa karena miskin orang tuanya? Tapi nggak juga sih ya, saya lihat sih kayaknya bukan karena miskin atau apa ya, dia memberikan, atau anaknya sudah banyak atau gimana ya saudara. Pokoknya nggak ada alasan yang jelas, dia pokoknya datang, Bu, saya mau memberikan anak ini kepada ibu. Terus suami saya lihat anaknya lucu banget, terus dijambel-jambel pipinya sama suami saya. Saya lihat suami saya kok kayak senang sama anak ini ya. Terus saya bilang ya udah deh, saya terima. Tetapi kalau saya diberikan anak, kita harus sistemnya adopsi. Maksudnya ada surat gitu ya. Jadi dia menyerahkan secara hukum sah gitu kepada saya. Jadi saya waktu dalam mimpi itu dibikinlah surat adopsi untuk anak ini ya. Nah kemudian setelah dia tinggal di rumah saya, saudara tahu ya, itu anak itu tahu saudara ya, saya juga baru melihat anak seperti ini ya. Nah pada suatu kali dia lihat ke dinding itu banyak sekali makanan ya, ada misalnya ayam goreng, nasi sama lauk ini. Terus anak ini lihat ke gambar makanan itu. Pas dia lihat kan ada banyak, terus dia tertuju satu gambar, tiba-tiba tring ada di depan dia saudara, makanannya ada di depan dia saudara. Terus dia makan dengan lahap. Terus dia lihat lagi gambar makanan yang dia suka, kemudian tring ada lagi di pangkuan dia. Saya bilang, Tuhan, ini anak ajaib banget. Saya bilang, lihat makanan dari gambar bisa tiba-tiba ada di pangkuan itu, anak makanannya nyata real, terus dia makan saudara ya. Saya bilang ini anak ajaib juga, saya bilang gitu. Terus Tuhan hanya bilang ke saya begini, kamu didik anak ini, kamu ajarin firman, ajarin doa, ajarin kebenaran, kamu didik anak ini, karena Tuhan berikan itu anak supranatural kepada saya. Jadi pada akhir zaman ini, khususnya tahun 2022, akan terjadi hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural. Banyak sekali orang-orang yang punya karunia, atau orang dunia bilang indigo ya, anak-anak indigo, anak-anak yang bisa melihat alam roh, anak-anak yang bisa melakukan hal-hal supranatural ya. Itu akan Tuhan berikan banyak sekali hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural ke dalam kehidupan kita. Khususnya 2022 akan terjadi banyak hal, kejadian yang ajaib, kejadian yang luar biasa yang Tuhan akan berikan, Tuhan akan titipkan kepada kita ya saudara. Jadi akan terjadi perkara-perkara ajaib supranatural, di mana 22 itu angka double. Jadi Tuhan akan berikan double porsi, double urapan, double berkat, double apapun yang saudara minta, asal saudara mendekat pada Allah, memiliki hati Allah. Tuhan tuh gak pernah menahan semua kebaikannya. Tuhan itu tidak pernah pelit ya saudara. Tuhan itu tidak pernah kikir. Tuhan kita tuh Tuhan yang murah hati, Bapa yang baik. Dia yang selalu memberikan semua kebutuhan, keperluan setiap anak-anaknya. Ya saudara, kita tidak munafik, kita masih perlu uang, kita masih hidup dalam daging, kita membutuhkan makanan, minuman, kita keluar dari rumah aja sudah ongkos bensin, belum ongkos makan. Ya, kita tidak munafik, akhir zaman itu kita masih perlu uang, perlu kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang menjadi
persoalan, masalah dalam kehidupan, tidak usah khawatir. Tahun 2022 ini Tuhan akan berikan supranaturalnya dia. Mungkin ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, tapi saya percaya di tahun 2022 ini akan terjadi banyak kesembuhan-kesembuhan. Ya, yang sakit keras tiba-tiba sembuh. Ya, yang kemudian tidak punya organ-organ tubuh, misalnya ada yang rusak organ tubuhnya, Tuhan berikan organ-organ tubuh yang baru. Karena di sorga itu ada gudang organ-organ tubuh manusia. Pada saat kita berdoa, malaikat kirim, malaikat berikan, saudara. Ada banyak kesaksian yang jantungnya rusak, tiba-tiba disembuhkan, digantikan jantung yang baru. Ya, baik keuangan, baik sakit penyakit, baik hubungan. Ya, kita juga mempunyai mungkin ada kepahitan sama seseorang, pertengkaran atau perselisihan, Tuhan akan berikan perdamaian, ya, akan berikan sesuatu yang membuat kita ini dewasa di dalam Kristus. Jadi 2022 ini Tuhan akan percayakan kepada anak-anaknya yang dewasa, ya. Makanya saya disuruh didik anak ini di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya saudara, pada akhir zaman ini tahun 2022 Tuhan akan berikan alam supranaturalnya. Tuhan bukakan alam supranaturalnya, saudara. Seperti ada kesaksian dari teman waktu sesama berdoa di apartemen itu, saudara, istri hamba Tuhan, dia cerita kepada saya demikian. Dia tuh pada waktu beberapa tahun lalu, ya, dia tuh sudah, memang suami istri ini pelayan Tuhan, ya, maksudnya murni melayani Tuhan, tidak ada pekerjaan apa-apa lagi. Nah kemudian dia bilang, Bu Maria, saya ini cuma punya segenggam beras, udah pada habis, saudara. Ya, anak perlu makan, akhirnya dibikin bubur, saudara. Nggak ada kompor, nggak ada gas. Dia ambil kayu bakar untuk masak di bara api, saudara. Ya, tinggal bubur, ini beras terakhir jadikan bubur, saudara, ya. Besok mau makan apa nggak tahu, ini istri hamba Tuhan, ya. Terus kemudian saudara tahu, pada saat dia berdoa, pada saat dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup mereka, tiba-tiba ada orang yang bawa mobil berhenti di depan rumah dia, ya. Dan kemudian dia lihat, dia bawa sekarung beras 50 kilo, kemudian dus-dus ada isi sarden, minyak goreng, kecap, segala macam, saudara. Aduh, Tuhan itu ajaib, dia bilang. Pada saat tepat, pada waktunya Tuhan berikan perkara ajaib, kan, saudara, yang tidak terduga. Dia bilang itu dulu pernah dia injilin, pernah dia doain, ya. Jadi seperti anak rohani tapi nggak terlalu dekat, tapi dia ingat kepada dia sehingga dia berikan berkatnya. Yaitu disuruh Tuhan, didorong Roh Kudus untuk membagi berkat, saudara. Akan banyak berkat-berkat yang ajaib yang kita terima di tahun 2022 ini. Mungkin 2022 ini akan banyak kegoncangan, akan banyak bencana, akan banyak kesulitan, akan banyak hal-hal yang menakutkan. Bencana alam terus menerus, saudara bisa lihat, ya, di berbagai belahan dunia. Jepang terjadi badai salju. Baru kemarin tanggal 3 Januari, Taiwan digoncang oleh gempa. Belum lagi di Malaysia, ya, belum di Turki, belum di negara-negara lain mengalami banjir yang besar, ya, saudaraku, ya. Ya, sebelum kita juga Semeru juga, dan juga banyak nanti kegoncangan akan terjadi di tahun 2022. Tetapi tahun 2022 itu juga adalah tahun di mana kita mengalami supranatural Tuhan double, saudara. Double itu double porsi, double itu kuat, saudara, ya. Jika peneguhan 1-2 orang saksi kuat, ya, double itu 2-2, ya, saudara. Saya percaya tahun 2022 adalah tahun di mana terjadi supranatural, ya, terjadi kegoncangan, terjadi juga keajaiban, terjadi juga hal-hal yang supranatural yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka-sangka terjadi dalam kehidupan kita, ya. Asal apa, saudara? Asal kita tetap iman kita teguh, kuat, tidak kecewa, tidak pahit, tidak
tidak patah semangat ya. Walaupun mungkin saudara saat ini mengalami masa-masa yang sukar, sebagian mengalami masa sukar, sebagian mengalami mujizat Tuhan, ada saudara ya, tergantung taburan-taburan saudara juga ya kan. Kita juga apa yang kita tabur kita tuai, nggak apa-apa ya, kita kuat dalam Tuhan. Selesaikan semua taburan kita yang tidak enak kita nuai sekarang, dan taburan kita yang dulu kita terus menabur sambil mencucurkan air mata, kita tuai sekarang juga saudara ya. Dan ini ada ayat firman yang Tuhan ingatkan mengenai Yohanes Pembaptis, di mana dia waktu itu dimasukkan ke dalam penjara. Dia sampai Tuhan Yesus itu benar nggak sih dia Mesias gitu, sampai meragukan Tuhan saudara. Karena apa? Kesesakan, penderitaan. Yohanes Pembaptis itu ada roh Elia, di mana dia nabi besar yang membuka jalan bagi Yesus, bagi Mesias ya. Dikatakan di dalam Matius 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jadi saudara, jika saudara mau mengalami supranatural Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, kita tidak munafik. Kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu mujizat Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan. Nah, asal saudara tidak kecewa ya, tidak lagi saudara pahit, saudara berbesar hati, kuatkan iman, terus berjalan, dan saudara akan mengalami supranaturalnya Tuhan di tahun 2022. Saya percaya akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang sampai ke telinga saya pada saat saudara mendengar video ini, bahwa akan terjadi supranaturalnya Tuhan, di mana Tuhan memberikan apa yang menjadi impian saudara, kerinduan saudara, cita-cita saudara, destiny hidup saudara dibukakan. Saya percaya Tuhan kita sungguh ajaib. Saya kalau bisa cerita perjalanan hidup saya bersama Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan itu baik ya. Seperti beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 bulan yang lalu ada beberapa pendoa ya. Waktu itu berdoa, pada waktu mendoakan saya, kita kan saling mendoakan. Dilihat, Cimaria, aku lihat waktu doain Cimaria tuh ada rumah putih di atas gunung. Terus saya bilang mikir, apa artinya? Saya bilang gitu ya saudara. Terus saya pikir-pikir lagi, apa Tuhan mau kasih saya rumah di puncak apa di gunung? Saya bilang gitu. Saya kan gak kepikiran lah ya. Saya sudah punya rumah, Tuhan sudah kasih saya ruko, Tuhan sudah kasih anak-anak semua lulus kuliah semua ya. Ya paling sekarang saya mengejar untuk penginjilan ya, memberi makan juga orang yang kekurangan, memberitakan Injil sambil membagi berkat gitu ya. Nah kemudian udahlah, saya gak kepikir lagi kan. Kemudian beberapa waktu lagi, waktu kumpul doa lagi, dia lihat lagi saudara, aku lihat Cimaria udah berdiri di atas rumah itu putih sambil angkat tangan saudara, di depan rumah itu saudara. Waduh, saya bilang ini peneguhan 2 kali ya, berarti Tuhan mungkin mau memberikan saya villa. Yaudah saya terima aja deh Tuhan, saya nggak tahu caramu Tuhan, tapi aku tahu Tuhanku terlalu ajaib saudara ya. Saya bilang kalau Tuhan berikan saya villa, saya tuh mau undang hamba-hamba Tuhan ya, undang jemaat-jemaat yang mau berdoa ya, yang mau retret, silahkan terbuka ya, untuk anak-anak Tuhan, semuanya untuk umum, untuk kegerakan, untuk revival ya. Saudara doakan selalu pas agape, biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun ya, bisa menjadi berkat. Kita saling mendoakan dalam YouTube ini, dan saya percaya YouTube ini juga akan subscribernya nambah, jadi pasukan Tuhan di akhir zaman.
Saya percaya Roh Kudus yang bekerja dan saya hanya mengikuti arahan tuntunan Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai tahun 2022 ini di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja, urapan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Terima pengurapan double di dalam nama Yesus yang memampukan saudara dan saya berjalan, bergerak dalam tuntunan Roh Kudus sepanjang tahun 2022 ini di dalam nama Yesus Kristus. Kuat, jadilah pemenang. Terus ikuti Tuhan, terus alami Tuhan, terus terima urapan double, terima kuasa double, terima mujizat double, terima supranaturalnya Tuhan. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepadamu dan kepada saya. Asal kita terus mengasihi Tuhan dan tidak pernah kecewa lagi dengan Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mulai berjalan di tahun 2022 ini. Dengan tangan kananmu Engkau menuntun kami, membawa kemenangan sampai di penghujung tahun 2022 ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.